Dan bulan ini aku mau tutup tema bulan ini handling failure dengan yang satu judul Not all failures are failures. Bukan semua kegagalan ada yang seperti kegagalan. Begitu. Not all failures are failures. Karena yang failure itu artinya ada tujuan, ada target, gak sesuai. Tapi banyak kali kita ikut target yang kita sendiri, yang tujuan kita sendiri. Contoh, not all failures are failures. Di Indonesia, aku belajar ini waktu di Indonesia. Banyak orang ada target untuk menikah. Betul ya? Yang siapa di sini dulu, mungkin masih yang muda, ada targetnya, ada tujuan, aku mau menikah umur 25. Siapa yang dulu ada begitu? Ada gak? Gak ada. Gak ada. Pasti ada. Ada. Menikah 25, umur 30 sudah ada anak. Umur 35 sudah yang ya ada rumah, ada kerjaan semua gitu, ada mobil. Itu ada targetnya. Nah banyak kali terjadi, kalau cewek sudah lewat umur 25, ya orang tua mulai tanya, ayo kapan? Ayo di mana yang cowoknya? Betul gak? Enggak? Aduh. Oke, kalian lagi tidur ya sekarang. Aku harus yang ada interaksi. Betul gak? Betul ya. Orang tua baru tanya. Dan kalau sudah menikah, apa yang terjadi? Orang tua tanya apa? Kapan ada anak? Kapan hamil? Mereka mulai kurang lebih push begitu. Itu targetnya 25 sudah menikah. Tapi kalau sudah 25 dan gak menikah, apa yang terjadi? Mulai rasa gagal. Oh, yang cowok-cowok gak suka yang cewek seperti ini. Cewek gak suka cowok seperti ini. Begitu. Kita mulai yang pikiran mulai yang jelek. Aku yang jelek karena yang ini. Gak ada orang yang suka ini. Itu mulai pikiran. Tapi sebenarnya itu bukan gagal juga. Waktu aku dan Ruth menikah, aku sudah umur 30 karena kita menikah Agustus 17, aku ulang tahun Agustus 13. Jadi aku baru umur 30. Ruth dia baru 29 kalau gak salah. Ya kita 1 tahun beda. Jadi dia sudah umur 29, aku 30 yang banyak kali untuk dia, bukan untuk aku. Yang orang bule beda. Tapi untuk yang dia, banyak orang yang umur 26, 27, 28 mulai tanya dia, kapan? Itu yang mulai dorong dia harus begini, harus menikah umur 25. Tapi itu bukan gagal juga. Karena yang kita harus lihat tujuan. Kita lihat tujuan. Tujuan untuk pacaran itu untuk dapat orang mau menikah. Jadi kalau contoh, let's say princess sudah umur 22. Atau yang princess masih jauh. Erina umur 20 ya. Ya, umur 20. Dia sudah mulai siap. Ya 4-5 tahun depan, 10 tahun depan siap-siap gitu. Let's say dia pacaran, tapi putus. Apa yang terjadi? Kita pikir pacaran itu gagal. Tapi sebenarnya pacaran itu sukses. Kenapa? Pacaran itu waktu untuk cari tahu ini cowok mau menikah sama orang ini atau enggak. Cewek mau menikah sama cewek ini atau enggak. Begitu.
Jadi kalau putus itu artinya oke, bukan orang ini, itu waktu untuk cari yang orang yang benar. So putus itu gak apa-apa kalau hati masih benar. So kita harus lihat targetnya, tujuan itu apa. Tujuan itu untuk tahu yang mau menikah sama siapa. Oke, ini gak jadi. Jadi itu sukses sebenarnya. Untuk cari yang siapa mau menikah. Contoh, kalian tahu yang ada seorang namanya Thomas Edison. Thomas Edison, dia orang yang dia inventor. He invents a whole bunch of stuff. Salah satu itu yang bola lampu, light bulb. Boleh next 2 slides. Bola lampu itu dia cari yang tahu yang gimana bisa ini sukses. Nah kalau kita lihat, kalau kita tahu ceritanya, dia coba bikin gagal. Coba bikin lagi, gagal lagi. Nyalain, langsung putus. Dia coba lagi, dia coba 2.774 kali. Next slide. Ikut ya. Dia coba 2.774 kali. Nah, di dalam hal manusia kita pikir itu gagal. Tapi sebenarnya 2.774 kali itu bukan gagal. Itu waktunya, prosesnya untuk belajar yang benar gimana. Jadi itu bukan gagal. Not all failures are failures. Nah hari ini kita bukan sharing tentang dosa, tapi kita sharing tentang waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Nah, kita harus tahu, seperti yang Thomas Edison, dia tahu yang tujuan, purpose-nya harus untuk bikin bola lampu. Seperti ini, bisa nyala yang lama juga. Jadi artinya kita harus tahu purpose-nya, rencananya. Purpose itu apa? So, kalau kita mau tahu purpose, ada 3 hal kita harus tahu. Next slide. Yang ini, 1 itu plan, ada rencana. Kalau purpose aku mau menikah, pasti ada rencana mau menikah, step 1, step 2, step 3. Nomor 2 itu prosesnya. Proses. Kita hari ini nanti sharing tentang proses. Proses, ada proses dari step 1, step 2, step 3, ada prosesnya. Nomor 3 itu person. Jadi untuk tahu rencana Tuhan untuk hidup kamu, person itu kamu sendiri. Proses itu waktu Tuhan. Yang plan itu rencana Tuhan. Nah masalahnya terjadi waktu kita yang coba, yang ambil tujuan Tuhan, tapi proses kita sendiri. Atau kita ambil yang rencana kita tapi proses Tuhan. Begitu. Ada masalah begitu. The problem is when we have God's plan but our process. That's the problem. Kita run into. Jadi kita mau lihat berapa ayat di sini. Nomor 1. Yesaya 55 ayat 8 sama 9. Kita ada lihat di sini. For my thoughts are not your thoughts, neither my ways your ways. Kita baca bahasa Indonesia. Sebab apa? Oke, coba lagi. 1, 2, 3. Sebab jadi rencana Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita pikir. Semua yang kita pikir harus yang step 1, 2, 3. Rencana jalan Tuhan beda dari yang rencana kita. Pak Yandi, boleh yang pindah meja ini ke depan? Aku rasa terlalu jauh. Jadi rencana Tuhan beda dari rencana kita. So kita harus ingat waktu
Tuhan atau waktu, member stay di atas, yang meja aja. Thank you. Maaf, itu berat ya. Jangan sakit pinggang ya. Amin, aman. Sudah olahraga tadi ya. Oh, ya itu aja. Gak apa-apa. Kota gak apa-apa. Jadi kita harus ikut rencana apa? Rencana Tuhan. Tapi harus ikut juga proses waktu Tuhan juga. Bukan hanya bilang, God, I will follow your ways. Aku ikut rencana Engkau. Your will be done on earth as it is in heaven. Wow. Tapi kita gak mau ikut proses dia juga. Waktu dia juga. It's the problem of our time versus God's time. Itu beda. Waktu Tuhan dan waktu kita beda. Beda banget. Yang jujur. Ya, kita lihat contoh dulu. Lazarus. Kita lihat Yesus sama Lazarus. Lazarus yang dia lagi sakit. Yesus dapat kabar. Lazarus lagi sakit. Ayo Yesus datang. Yesus nunggu 2 hari baru dia datang. Lazarus mati dulu baru Yesus datang. Nah kita lihat di dalam manusia, itu salah Yesus. Harus yang begini. Ikut rencana, ikut waktu kita. Tapi Yesus, waktu Tuhan beda dari kita. Apa lagu itu? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Gimana itu? Itu, jadi kita harus ingat begitu. Jujur, aku jujur sama kalian. Aku sudah sharing beberapa kali di sini. Yang waktu aku baru datang ke Tondano, ada satu orang aku ingat langsung. Tante Yola. Aku sudah kasih tahu Tante Yola. Dari pertama kali ketemu dia sampai sekarang, aku lagi doa untuk mata dia sembuh. Ya Tante? Aku doa terus. Tapi belum terjadi. Nah itu masalah siapa? Masalah aku. Iman aku kurang? Iman Tante Yola kurang? Pasti gak kurang. Nah lihat, Tante Yola yang semangat terus. Iman Tuhan kurang? Aduh. Kalau kita mulai tanya-tanya itu yang, kita mulai tunjuk siapa. Tapi masalah begini, itu aku mau ambil sesuatu dan say, God ikut waktu aku, harus sekarang. Itu bahaya kalau begitu. Bahaya. Aku bisa bilang, doa aku untuk yang Tante Yola gagal. Enggak juga. Hati Tuhan untuk yang Tante Yola, ya masih mau dia sembuh. Tapi proses Tuhan, waktu Tuhan beda. Beda banget. Banyak kali kita pikir, ini sudah waktu Tuhan. Sudah, ayo ikut waktu aku Tuhan. Siapa di sini kalau bangun pagi, mau ke kantor atau mau apa, pasang alarm di HP. Ada gak? Ada ya? Ada berapa? Ya pasti harus jalan ke Manado. Aduh. Telat sedikit langsung macet ya. Gimana lagi kalau Jakarta? Aduh. Jadi kalau kita mau bangun jam berapa, kita set alarm. Nah alarm itu ya waktu pas yang oke. Set waktu, apa yang terjadi? Ada yang suara. Begitu terjadi. Nah, kalau lihat HP, sebenarnya ada dua button di sini. Ada stop, berhenti, dan ada satu lagi, itu apa? Snooze. Snooze. Mau tidur 5 menit lagi Tuhan. Mau tidur yang sebentar lagi Tuhan.
Kita snooze. Siapa di sini pakai snooze? Aku sering pakai snooze. Ya, Erina, aku tahu. Ya kita pakai snooze. Nah banyak kali itu opposite kita sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan sudah waktunya, sudah waktu Tuhan. Tuhan press snooze. Belum waktunya, tunggu. Belum waktu. Tuhan press snooze lagi. Kita bilang, Tuhan ini waktunya sudah. Tuhan pencet snooze lagi. Tunggu. Waktunya belum sampai. Kita harus ingat waktu Tuhan di dalam hidupnya. Waktu Tuhan lebih penting dari waktu kita. Tapi juga, ini lebih cepat tapi gak apa-apa. Kita harus ingat musim Tuhan. Waktu sama musim sedikit beda, sedikit. Aku ada beberapa yang video, bukan video sebenarnya, ini audio. Kita mau dengar, aku mau test. Kita tunggu, Caren. Kita test. Kalau bisa dengar, ini akan yang satu suara. Kalau bisa dengar, angkat tangan. Kalau gak bisa dengar, turun tangan, oke? Boleh? Siap? Ayo kita semua bersama, oke? 1, 2, 3, boleh video pertama? Dengar gak? Dengar ya, oke. Semua harus dengar. Itu 8.000 Hertz. Boleh stop itu kencang. Aduh. Oke, video kedua ini sedikit beda. Ini bukan 8.000 tapi ini berapa? Aku lupa. Ini 12. Bisa dengar gak? Ada yang gak bisa dengar? Ada berapa ya? Oke. Now kita naik lagi. Ini 14 kalau gak salah. 14. Next one. Ya, 14.000. Bisa dengar gak? Ada berapa yang turun ya? Ada berapa turun? Oke. Ada satu lagi. 17.400 kalau gak salah. Ya. Ada yang dengar gak? Jay dengar? Enggak. Judah bisa dengar ini? Ada? Judah bisa dengar. Kenapa? Ada musimnya. Kalau 8.000 Hertz, boleh stop itu. 8.000 Hertz itu satu frekuensi semua manusia bisa dengar. Semua. Tapi kalau kita naik, itu mulai yang kuping untuk orang tua gak bisa dengar. Biasanya 2.000 Hertz, orang umur 60 atau 50 gak bisa dengar itu. Kalau kita naik lagi 14.000 Hertz, siapa gak bisa dengar yang 14.000 Hertz? Ada di sini? Kalau gak bisa dengar 14.000 Hertz, itu artinya ya kuping kita lebih tua. Jadi kita mungkin yang umur berapa? Aku lupa. 40, yang 50 kita gak bisa dengar itu. Nah suara yang paling terakhir 17.400 Hertz itu sebenarnya hanya anak kecil bisa dengar itu. Karena kuping mereka masih yang kuat. Kenapa begitu? Ada musim beda-beda untuk kita semua. Untuk yang Judah, dia masih kuat. Itu musim dia bisa semua. Begitu. Different seasons for different times. Tuhan ada rencana yang beda untuk kita semua. Kita buka Pengkhotbah 3 ayat 1, ini ayat terkenal. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dulu aku suka main basket. Sekarang,
Yang kemarin TYC Camp, aku main sama anak-anak di situ. Setelah main 20 menit, aku mau mati. Aku gak bisa seperti dulu. Yang sekarang, pasti aku masih bisa yang main sama Josh. Dia masih kalah sama aku. Tapi setelah 5 menit, pasti aku done. Begitu. Ada musimnya, beda. Josh bisa main 2 jam, 3 jam. Wah, kuat terus ya Josh. Iya. Tapi ada musim untuk kita semua. Yang aku ada bolpen, 1. Ada garpu. Ada gunting. Kita semua yang bisa pakai yang 3 item ini. Bisa. Tapi ada waktunya, ada yang sesuatu khusus untuk mereka. Kita gak pakai yang bolpen terus setiap detik. Ada waktu, ada musim untuk pakai bolpen. Ada waktu, ada musim untuk pakai garpu. Ada waktu, ada musim untuk pakai gunting. Untuk kita semua, kita harus ingat di dalam hati Tuhan, Dia mau pakai kita. Tapi there's going to be a time where kita harus nunggu. Bolpen itu nunggu. Tapi ada waktu kalau aku mau ambil, bolpen itu sudah siap. Ada waktu untuk kita semua harus ikut rencana Tuhan. Ada waktu nunggu, ada waktu lari. Ada waktu olahraga, ada waktu istirahat. Kita semua ada waktu, ada musim beda-beda. Now the key is the process. Di dalam waktu itu kita ikut prosesnya Tuhan. Proses Tuhan itu penting. Kalau kita lihat orang Israel keluar dari Mesir. Musa bawa mereka keluar dari Mesir. Nah, kita tahu yang jalan dari Mesir ke tanah perjanjian Tuhan, jalan kaki itu hanya 2 minggu. Tapi mereka putar berapa tahun? 40 tahun ya. Karena ada prosesnya mereka harus lewati. Kita lihat di dalam Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Kita gak baca sekarang tapi nanti bisa baca sendiri. Itu katanya Tuhan lihat mereka dan mereka belum siap untuk masuk tanah berjanji. Kalau belum siap harus apa? Lewat proses Tuhan dulu. Untuk bertumbuh di dalam Kristus dulu. Untuk siapin hati dalam Kristus dulu. Baru mereka bisa masuk di dalam tanah perjanjian. Karena di dalam prosesnya itu waktu untuk kita bertumbuh. Growth happens in the process. Aku ada satu video. Ini video Judah. Boleh pasang video langsung. Judah, dia lagi belajar untuk pakai baju sendiri. Itu lama juga. Dia pakai baju hanya untuk masukin tangan butuh 30 detik. Baru dia lagi belajar untuk button his shirt sendiri. Dia harus cari yang the button, dia harus cari yang bolong. Dia coba terus untuk masukin. Ini tadi dia cari. Baru proses hanya untuk masukin itu butuh untuk satu button butuh 30-40 detik. Hampir 1 menit. Hanya 3 button untuk baju itu, video ini itu 3 menit. Boleh skip the video sedikit
ke let's say 30 detik terakhir. Ini 3 menit hanya untuk dia button aja. Dan setiap malam aku harus duduk sama dia, diam dan lihatin dia. Kalau aku mau, karena aku sibuk, aku mau masak untuk battle, aku mau yang mandiin battle atau apa, yang aku harus ada yang banyak hal lain. Aku mau duduk diam, aku mau nonton atau apa. Kalau aku pergi, dia sudah. Itu 3 menit untuk dia yang begitu. Kalau aku pergi, dia langsung teriak, Daddy, Daddy. Dia teriak. Aku harus duduk diam. Aku mau cepat. Aku aja. Ambil button, aku button terus selesai 15 detik dan move on. Let's do the next thing, Judah. Mari kita main, mari kita yang bikin ini, mari kita yang gitu. Tapi itu yang Bapa yang baik kasih untuk Judah, untuk dia belajar sendiri. Lewati proses sendiri. The growth, bertumbuh, terjadi di dalam proses. Di dalam waktu Tuhan, itu waktu untuk kita bertumbuh. Itu waktu kita belajar ikut suara Tuhan. Kalau kita lihat Yesaya 40 ayat 31. Boleh pasang. Tetapi orang-orang yang apa? Boleh kita coba itu lagi. Boleh coba lagi. Mari kita exercise our mouth. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan apa? Baru. Waiting. Nah kita lihat, ini cerita terakhir. Ini kisah para rasul. Aku pernah sharing yang cerita ini. Tapi ini pas waktunya. Yang kita lihat, boleh next slide. Kisah para rasul. Ayat 1, pasal 1 ayat 4 dan 5. Says bahasa English, do not leave Jerusalem. Yesus Kristus dia bilang ke semua murid dia. Do not leave Jerusalem, but wait, nunggu for the gift my Father promised. Which you have heard me speak about, for John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Nunggu, Yesus bilang nunggu. Karena akan ada Roh Kudus turun di atas kalian. Wah, hebat. Mereka gak mengerti Roh Kudus itu artinya apa. Tapi Yesus jelas nunggu. Nah Yesus, dia bilang ini ke 500 orang. 500 orang dia bilang ini. Nunggu. Tapi yang kita tahu cerita dari yang waktu Yesus bilang ini sampai ada hari Pentecost, waktu Roh Kudus turun, itu bukan 1 jam, itu bukan 2 jam atau 3 jam, bukan 1 hari, 2 hari, itu sudah hampir 2 minggu mereka nunggu di situ. Nah, di dalam proses itu ada sesuatu terjadi. Karena kita tahu Yesus bilang ini ke 500 orang. Waktu hari Pentecost ada berapa orang di situ? 120 orang. Jadi ada 380 orang pergi. Nah, mungkin mereka ada alasan. Oh Yesus, kita harus siapin makanan untuk ini, untuk yang apa. Oh Yesus, kita harus yang ini, harus kerja, harus ada yang orang meninggal, kita harus datang ke yang ibadah, kita harus yang ini. Pasti ada alasan. Pasti ada sesuatu terjadi. Aku tahu hidup aku tahu berapa yang orang di sini juga. Kita sibuk.
Sibuk terus. There's always something to do. There's always this, there's always that. Cari duit. Yang gak datang ke ibadah karena yang ada kerjaan. Gak yang ikut doa malam karena ada yang ketemu orang ini. Gak ikut yang whatever it is. Care group gak datang karena ada ini, ada itu. Kita semua ada alasan. We can all come up with excuses. Tapi seperti yang murid-murid Yesus, kita harus sebagai gereja menanti-nantikan Tuhan. Wait on the Lord. Menunggu waktu Dia. Itu paling penting. Seperti cerita Maria sama Marta. Maria duduk di kaki Yesus. Marta ada banyak kerjaan. Harus bikin kue tiaw untuk yang Yesus dan teman-teman. Harus bikin ini, bikin itu. Harus bersihin semua. Nanti malam mereka inap di mana. Harus yang sapu kamar dulu. Harus ini, harus itu. Tapi Yesus bilang ke Marta, Maria, ambil yang paling baik. Dia ambil apa? Duduk di kaki Yesus. Menunggu waktu Yesus. Waktu nunggu Yesus susah. Karena pasti ada alasan. Ada ini, ada itu. It's easy. We come up with excuses. Tapi aku mau ajak kita semua. Kita ada berapa minggu sebelum peresmian gereja, HUT gereja. Ambil waktu sendiri untuk puasa. Ambil waktu sendiri untuk cari wajah Tuhan. Menanti-nantikan Dia. Waiting on the Lord. Waiting on Him. Minggu lalu waktu Pastor Sharon khotbah. Sebenarnya waktu di Jakarta aku sharing ini ke yang karyawan di JHI. Waktu di Jakarta aku mau ambil waktu untuk duduk di kaki Yesus. Mau ambil ini 3 minggu di Jakarta. Aku mau setiap pagi baca firman Tuhan, minum kopi yang enak-enak. Apa yang terjadi, sibuk ini, sibuk itu, sibuk. Aduh, kalau tahu semua cerita itu gila banget. Tapi have you ever had this? I don't know about you guys. Balik dari liburan dan butuh liburan lagi karena capek dari liburan. Pernah gak? Aku yang gitu kemarin. You need a holiday because of your holiday is tiring. Capek dari liburan, jadi butuh libur lagi. Begitu terjadi kemarin. Datang ke ibadah yang Pastor Sharon sharing. Aku capek. Aku berlutut di situ. Pastor Sharon datang, dia bilang ini. Nunggu Aaron. She said this bahasa Inggris. You are in the waiting room. Kamu ada di dalam ruang menunggu. Tetap di sana sampai ada direction dari Tuhan. Nah, kita ikut yang nyanyi itu. Kita harus sebagai jemaat. Pasti ada banyak kegiatan. Harus yang pasang yang ini, harus bikin lampu, harus yang ya kita harus bersihin, harus pasang karpet. Itu semua penting. Ada kerjaan masing-masing. Tapi kalau karpet lebih penting dari hadirat Tuhan itu gagal. Kalau semua yang lain lebih penting dari wajah Tuhan, itu gagal. Our most important thing is Jesus.
Mari kita doa.